Hai guys, welcome to my another YouTube video. Nama gue Gita. Hari ini kita mau membahas 5 taman rekreasi terseram yang pernah ada di dunia. Taman rekreasi ini rata-rata sudah ditinggalkan dan terbengkalai loh guys. Mau tahu di mana aja tempatnya? Ya, check this out. Taman hiburan yang pertama ada Pripyat Park di Ukraina. Taman hiburan Pripyat hanya dibuka satu hari saja, yaitu pada tanggal 27 April tahun 1986, sebagai hiburan bagi masyarakat yang telah bersiap untuk mengungsi dari kota Ukraina karena adanya bencana Chernobyl yang terjadi pada saat itu. Bencana Chernobyl adalah peristiwa terbakarnya pembangkit listrik tenaga nuklir di Ukraina, dekat dengan Taman Hiburan Pripyat, yang terjadi pada tanggal 26 April tahun 1986. Kalian merasa aneh nggak sih guys? Musibahnya kan terjadi pada tanggal 26. Kok taman hiburannya dibuka besok harinya? Menurut gosip yang beredar, Taman Hiburan Pripyat memang belum selesai dibangun, tapi sengaja dibuka untuk mengalihkan kekhawatiran warga Pripyat dari bencana yang pada saat itu sedang terjadi. Pada waktu taman hiburan ini dibuka, mereka memiliki 5 atraksi. Atraksi yang pertama ada biang lala setinggi 26 meter, atraksi yang kedua ada bumper car atau kita lebih sering bilang bom-bom car, atraksi yang ketiga ada ayunan raksasa, atraksi yang keempat ada swing boat atau yang sering disebut dengan nama Viking, dan atraksi yang terakhir adalah permainan arcade kayak menembak, panah, dan lain-lain. Tetapi karena tingkat radiasi dari nuklir Chernobyl di daerah tersebut sudah sangat tinggi dan berbahaya, bahkan sampai ke dalam tanah pun, bahkan katanya lumut aja kena radiasi ya guys. Makanya daerah tersebut dibiarkan kosong tanpa ada satu orang manusia pun. Akhirnya Taman Hiburan Pripyat pun juga berdampak sama ya guys. Taman hiburan ini sudah terbengkalai sejak awal dibuka, dan bekas dekorasi meriah pembukaan taman selama 1 hari masih ada sampai saat ini. Biang lala atau wahana kincir angin yang tinggi menjulang di Taman Hiburan Pripyat telah menjadi ikon bencana nuklir yang meresahkan masyarakat. Kebayang guys, itu sisa-sisa nuklir masih ada di sana. Kalian minatkah berkunjung ke sana? Next, taman hiburan yang kedua adalah Okpoland di Korea Selatan. Taman hiburan Okpoland terletak di Pulau Gyeonggi di Korea Selatan. Karena posisi taman bermain ini dekat dengan galangan kapal Daewoo dan Marine Engineering, Okpo termasuk memiliki populasi masyarakat yang cukup padat dan makmur. Sebagian besar orang tinggal di gedung-gedung apartemen yang bertingkat tinggi, dan daerah tersebut memiliki komunitas ekspatriat yang datang dari berbagai belahan dunia. Pada waktu Okpoland dibuka pada tahun 1996, taman hiburan ini sangat populer di kalangan penduduk lokal dan turis. Hiburan yang ideal bagi mereka yang memiliki pendapatan tinggi seperti karyawan galangan kapal Daewoo. Ada berbagai wahana di dalam arena hiburan ini, dan wahana bertema bebek adalah wahana yang paling terkenal, karena menurut gosipnya, wahana ini telah menyebabkan satu kecelakaan yang membuat seseorang meninggal dunia pada awal tahun 1999. Kecelakaan tersebut terjadi karena kereta bebek ini tergelincir dan jatuh ke tanah sehingga menewaskan satu orang gadis muda serta melukai beberapa orang lainnya. Permintaan maaf dan kompensasi yang diberikan oleh manajemen Okpoland tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pihak manajemen berpendapat bahwa krisis ekonomi yang mempengaruhi Korea Selatan pada saat itu juga berdampak pada taman hiburan tersebut. Bahkan ada rumors yang mengatakan bahwa pemiliknya sendiri yang telah membayar pejabat-pejabat lokal di sana supaya masalah ini tidak mencuat ke publik. Tidak ada konfirmasi apa-apa mengenai rumors ini, karena sejak saat itu sang pemilik langsung menghilang, tidak pernah terlihat kembali. Karena masalah inilah Okpoland mulai ditinggalkan dan segera ditutup pada tahun 1999. Yang bikin merinding ya guys, kereta bebek yang diduga menyebabkan kecelakaan tetap menggantung seperti yang terjadi pada hari nahas itu. Sisa-sisa peninggalan dari Okpoland pun akhirnya dihancurkan dan dibongkar pada tahun 2011. Sebuah hotel pun dibangun kembali di atas tanah Okpoland.
Taman hiburan yang ketiga ada Gulliver's Kingdom di Jepang. Taman hiburan Gulliver ini sebenarnya agak unik sih guys. Namanya juga taman hiburan ya, tempat rekreasi. Tapi wahana atraksi yang ada di dalam taman bermain ini tuh sedikit banget. Cuma ada kayak kereta-keretaan, istana-istana untuk foto 3D, serta beberapa wahana lainnya. Taman hiburan ini kayaknya cuma menjual pemandangan alam Gunung Fuji aja deh. Ikon yang paling terkenal dalam taman hiburan ini hanya sebuah patung yang sangat besar sedang tidur terlentang di taman. Patung ini dibuat berdasarkan sebuah novel yaitu Gulliver's Travel, karya penulis Jonathan Swift. Taman hiburan ini dibuka pada tahun 1997 dan terletak di dekat Kawaguchi-machi di daerah prefektur Yamanashi, Jepang. Lokasinya sendiri ada di kaki Gunung Fuji. Dan yang bikin merinding adalah di daerah Gunung Fuji itu ada salah satu hutan terkenal tempat orang melakukan bunuh diri yang sangat seram bernama Hutan Aokigahara. Ya guys, letak Hutan Aokigahara tersebut ternyata bersebelahan dengan Taman Hiburan Gulliver. Gak sampai situ aja ya guys, taman hiburan ini ternyata juga dekat dengan desa Kamikuishiki yang sangat terkenal sebagai lokasi markas besar sebuah kultus kiamat Aum Shinrikyo. Dan taman ini juga ternyata dekat dengan pusat fasilitas produksi gas saraf yang sangat cenderung membahayakan. Kebayangkan guys, seremnya itu taman hiburan kayak gimana? Beberapa orang yang pernah datang berkunjung ke Taman Gulliver mengatakan bahwa mereka kadang-kadang mencium bau dari bahan-bahan kimia. Banyak juga yang mengatakan setelah mereka berkunjung ke sana, banyak orang yang merasa batuk-batuk guys. Dan pada bulan Oktober tahun 2001, Taman Hiburan Gulliver resmi ditutup. Pembongkaran untuk taman ini terjadi pada tahun 2007. Next, selanjutnya, taman hiburan yang keempat adalah Crinkle Bottom di Inggris. Pada tahun 1990-an, Mr. Blobby adalah sebuah ikon TV show yang sangat terkenal di Inggris. Dia berbentuk bulat seperti badut, berwarna pink, memakai dasi dan memiliki bintik-bintik yang berwarna pink dan kuning. Mr. Blobby dikenal sebagai sahabat karib dari seorang selebriti terkenal pada saat itu yang bernama Noel Edmond. Mungkin kalau di Indonesia itu kayak Kak Ria dan Susan kali ya guys. Bedanya Susan cuma boneka, sedangkan Mr. Blobby adalah orang. Taman hiburan Crinkle Bottom atau orang-orang lebih sering menyebutnya dengan nama Blobbyland atau rumah Mr. Blobby dibuka pada tahun 1994 di Cricket St. Thomas, Somerset, Inggris. Taman hiburan kali ini berbeda ya guys kayak taman-taman hiburan sebelumnya. Di dalam taman bermain ini, pengunjung akan disambut dengan wahana kereta api kayu. Ada juga pertunjukan singa laut dan ada pertunjukan lain dari binatang-binatang safari lainnya. Dan di bagian tengah taman hiburan tersebut, ada sebuah rumah yang dikenal sebagai rumah Mr. Blobby. Ini kayak kumpulan rumah-rumah badut gitu ya guys, lebih didominasi dengan warna-warna cerah seperti pink, kuning, dan biru. Di dalam rumah Mr. Blobby ada serangkaian furniture yang bertemakan Mr. Blobby. Bener-bener kayak rumah ya guys, ada kamarnya, ada dapurnya, ada juga kamar mandinya. Banyak keluarga yang membawa anak-anaknya untuk sekedar berfoto-foto di dalam rumah ini. Di taman hiburan Blobbyland ini juga banyak toko-toko yang menjual makanan serta souvenir khas Mr. Blobby. Dikarenakan pengunjung yang terus-menerus menurun sehingga menyebabkan taman hiburan ini harus ditutup pada tahun 1998. Bangunannya sempat terbengkalai dan ditinggalkan begitu saja. Banyak rumors yang mengatakan bahwa hantu karakter Mr. Blobby menghantui rumahnya di taman hiburan ini. Orang-orang yang penasaran sama penampakan dari hantu Mr. Blobby ini datang ke taman hiburan ini, sehingga membuat pemilik memblokir terowongan akses ke pintu masuk taman. Tapi pada tahun 2014, taman hiburan ini resmi dibongkar dan dibangun kembali menjadi sebuah hotel mewah. Dan taman hiburan yang terakhir adalah Six Flags di New Orleans, Amerika Serikat. Pada tahun 2000, taman hiburan ini awalnya dinamakan Jazzland oleh Alpha Smart Packs, lalu dibeli oleh Six Flags pada tahun 2002. Setelah dibeli, rencananya taman hiburan ini mau dibuat menjadi taman air. Dan pada tahun 2005,
tiba-tiba badai Katrina datang melanda menghancurkan taman hiburan ini dan membanjiri sebagian besar taman bermain yang membuat taman hiburan tersebut menjadi sangat rusak parah. Badai Katrina menyebabkan 20.000 orang penduduk harus mengungsi ke tempat yang aman untuk menghindari badai dan juga menyebabkan kurang lebih dari 2.000 orang meninggal dunia. Sang pemilik Six Flags Company pun sangat dirugikan dengan adanya bencana badai ini. Dengan besarnya biaya yang akan dikeluarkan oleh pemilik ini merasa tidak sanggup untuk merenovasi ulang taman hiburan. Lalu mereka pun menyerahkannya kepada pemerintah kota New Orleans. Pemerintah kota New Orleans dengan segera menutup taman hiburan ini. Tidak akan pernah dibuka kembali dan tempat ini ternyata sempat menjadi salah satu destinasi yang menyeramkan di New Orleans karena merupakan bangunan terlantar menyebabkan banyak binatang-binatang liar seperti ular dan buaya berdiam di Taman Six Flags. Tapi ternyata taman hiburan terbengkalai ini sudah beberapa kali digunakan menjadi tempat untuk syuting-syuting film Hollywood seperti Jurassic World dan Planet of the Apes. Menurut kalian ya guys, dari semua taman hiburan yang tadi udah kita bahas, manakah taman hiburan yang paling mengerikan menurut teman-teman semua? Coba komen di bawah ya. Demikian guys cerita kita untuk hari ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bye!